Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bimo Aryo Wibowo, NIM E1A1211069. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Proposal Optimasi Kinerja Organisasi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Karian. Sebelumnya saya berterima kasih pada dosen pengampu Dr. Insinyur Tri Sugiarto Soeparyanto, STMT, yang telah memberikan tugas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Untuk outline-nya, yang pertama latar belakang, identifikasi masalah, maksud, tujuan dan manfaat, konsep gagasan PKSK, rencana organisasi PKSK, tahapan pelaksanaan gagasan PKSK, pemetaan stakeholder dan strategi komunikasi, potensi kendala dalam dan strategi penanganan, rencana progres dan tindak lanjut, kemudian kesimpulan. Untuk latar belakang, yang pertama, pembangunan bendungan Karian yang berlokasi di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Untuk luas lahan yang harus dibebaskan kurang lebih 2.226,44 hektar yang tersebar di 14 desa dalam 5 kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terus kendala dalam pelaksanaannya salah satunya dari kondisi internal organisasi PPK pengadaan tanah dikarenakan tidak idealnya jumlah personil. Untuk identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, untuk causes atau penyebabnya yaitu minim personil, terus berkaitan dengan lintas sektorial dan instansi, perbedaan peraturan maupun kebijakan, masalah sosial yang timbul sebagai dampak pembangunan. Untuk the problem atau masalahnya, yaitu proses pengadaan layak lahan yang tidak sesuai waktu. Progresnya itu 54,74%. Terus simptomnya atau gejalanya, yaitu proses impounding terlambat, targetnya 2021. Untuk penapisan masalah internalnya, masalah pertama, minimnya jumlah personil, yaitu urgensinya 5, seriousness-nya 4, grow-nya 4. Yang kedua, pembagian kerja yang belum efektif dan efisien yang urgensinya 4, seriousness-nya 4, grow-nya 5. Untuk yang ketiga, skema atau metode kerja yang belum efektif dan efisien, urgensinya 4, seriousness-nya 4, grow-nya 5. Berdasarkan hasil penapisan permasalahan yang dihadapi pada organisasi PPK, Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, maka perlu dilakukan optimasi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk masing-masing personil dalam susunan organisasi yang terkait, yaitu perhitungan kebutuhan jumlah minimum personil yang dibutuhkan, kemudian melakukan pendetaan terhadap tugas dan fungsi masing-masing personil. Maksud, tujuan, dan manfaat. Maksudnya untuk melakukan optimasi kinerja di lingkungan internal, khususnya pada SNVT, pembangunan bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Untuk tujuannya yang pertama, membuat perhitungan kebutuhan jumlah minimum personil yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan pendetalan terhadap tugas dan fungsi masing-masing personil. Dan yang ketiga, menyusun skema kerja yang efektif dan efisien untuk masing-masing personil. Untuk manfaatnya, yaitu menjadi acuan skema kerja yang efektif dan efisien untuk masing-masing personil pada organisasi PPK, pengadaan tanah, dan SNV, pembangunan bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Yang kedua, membantu mempercepat proses pengadaan lahan untuk pembangunan bendungan Karian. Konsep gagasan PKSK-nya. Untuk kondisi sekarang, yaitu PPK Tanah, bagi menjadi dua, pelaksanaan teknik, dan penata keuangan. Yaitu
DIPA yaitu pada Kemen PUPR dan LMAN, organisasi tidak akan bekerja dengan cepat dan bisa sesuai target penyelesaian konstruksi. Untuk kondisi yang diharapkan, PPK Tanah yaitu pelaksanaan teknik dan penata keuangan. Pelaksana teknik yaitu terbagi menjadi dua, verifikator satu dan verifikator dua. Untuk penata keuangan yaitu administrasi umum. Dengan adanya dua verifikator diharapkan dapat mempercepat proses persiapan dokumen pembayaran tanah sen. Untuk rencana organisasi gagasan PKSK yaitu PPK dalam menyusun form verifikasi dokumen yaitu pelaksanaan teknik dibagi dua, verifikator satu yaitu pengecekan berkas teknis kesesuaian data teknis, luasan nilai aparsial peta bidang. Untuk verifikator dua yaitu pengecekan berkas administrasi dalam kesesuaian dokumen kepemilikan dengan data administrasi yaitu nama, data, dan kependudukan. Tahapan pelaksanaan gagasan personel ke Kabak TU, pembagian TU Poksi sesuai target kerja untuk pembayaran, evaluasi hasil pengecekan, dan pengajuan pembayaran ke LMAN melalui pusat bendungan. Minggu keempat, yaitu pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan bendungan Karian. Untuk pemetaan stakeholder, pelaksanaan optimasi kinerja organisasi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Karian pada prosesnya melibatkan banyak instansi pemerintah maupun pihak masyarakat terlampir pada gambar berikut. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peranan tersendiri sesuai dengan tugas, pokok fungsi yang dituangkan baik dalam Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 garing EPMK 06 garing 2017 tentang cara pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Untuk pemetaan stakeholder dan strategi komunikasi. Dalam pelaksanaannya, para stakeholder tersebut harus dapat bekerja dengan sinergis dan harmonis sehingga tujuan utama untuk proses pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Karian dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Namun pendekatan komunikasi yang dibangun untuk masing-masing stakeholder tentunya akan berbeda sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini. Untuk potensi kendaraan dan strategi penanganan. Yang pertama, potensi kendala. Yang pertama, durasi proses persetujuan personil yang diajukan. Yang kedua, kesesuaian personil yang diajukan dengan yang disetujui. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan metode kerja yang diterapkan. Dan yang keempat, durasi yang diperlukan pada proses pengecekan dokumen di LMAN atau Lembaga Manajemen Aset Negara. Untuk B, strategi penanganan, melakukan koordinasi yang intensif dengan para stakeholder yang terlibat. Di sini membuat laporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing stakeholder.
Berikut rencana progres untuk fase pertama, penyusunan organisasi dan skema kerja pengecekan dokumen. Untuk fase kedua, pengajuan pembayaran revisi hasil pengecekan, dan fase ketiga, pembayaran ganti rugi. Untuk tindak lanjut, jumlah sumber daya manusia yang terbatas dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak universitas maupun sekolah menengah atas di bidang kearsipan maupun administrasi umum untuk dijadikan sebagai verifikator pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Karian. Untuk kesimpulan, diperlukan rekrutmen pegawai yang khusus menangani persiapan maupun pengecekan dokumen pembayaran UGR tanah. Yang kedua, diperlukan standar minimum jumlah personil dan skema kerja yang ditetapkan oleh Permen khusus terkait proses pengadaan tanah. Yang ketiga, diperlukan struktur organisasi terpusat yang khusus untuk menangani pengadaan tanah yang dibiayai LMAN. Harapan ke depannya untuk tahapan PPK yaitu tahapan Kemenpur atau pusat, yaitu yang itu koordinator pengadaan tanah terpusat atau peta infrastruktur nasional terbagi menjadi 5, verifikator tanah masyarakat yaitu LMAN, yang kedua verifikator tanah wakaf yaitu Kementerian atau Kanwil Agama, yang ketiga verifikator tanah kas desa yaitu Kemendragi atau Pemprov, yang keempat verifikasi tanah kawasan hutan yaitu Kemen LHK, dan yang kelima verifikator tanah instansi yaitu TNI, Pemda, Pemprov, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi. Sekian. Sudah ya, sudah ya.